yang tahu nggak namanya Presiden Republik Indonesia siapa? Sekarang saya bersama dengan para prajurit yang ada di perbatasan ini melakukan patroli keamanan untuk melihat jalan-jalan tikus di sepanjang perbatasan Gun Tembawang dan juga Kampung Sapit. Sekarang nih kalau di Sapit berjualannya hanya menerima ringgit aja. Nah, ini 5 ringgit saja, sebab ini rupiah susah sedikit mau tukar. Indonesia tahun ini menginjak 77 tahun. Namun masih banyak rakyatnya yang masih belum merasakan pembangunan dan alami ketertinggalan. Hal ini terjadi di salah satu perbatasan Indonesia-Malaysia, yakni di Dusun Gun Tembawang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dalam episode kali ini, tim Indonesiaku turut merasakan langsung kehidupan masyarakat perbatasan di Dusun Gun Tembawang, Desa Suruh Tembawang. Akses perjalanan yang harus kami tempuh melampaui 2 desa di Kecamatan Entikong ini tidaklah mudah. Meski menaiki kendaraan bermotor, terdapat satu jalur yang harus menyeberangi Sungai Mangkau di Desa Palapasang. Hal ini karena tidak adanya akses penyambung jalan. Kami mengawali perjalanan dari Dusun Merau yang memakan waktu 2 jam untuk tiba di Dusun Gun Tembawang. Selain menebas lahan, berkah tersendiri datang di musim kemarau, sebab menjadi musim panen terong asam. Sayuran merupakan penghasilan utama warga Gun Tembawang. Sayangnya, hasil panen ini tidak untuk diolah atau dijual ke Indonesia, melainkan ke pengepul yang ada di Kampung Sapit. Dari Kampung Sapit, hasil panen kemudian dikirim ke Pusat Ekonomi Sarawak di Kota Kuching, Malaysia. Jadi terong asam ini merupakan komoditi warga Gun Tembawang dan kebetulan karena musim kemarau jadi sekarang buahnya ini lagi bisa dipetik dan setelah ini akan dijual ke Kampung Sapit. Jenis sayuran terong asam rata-rata hanya tumbuh di dataran tinggi. Kontur perkebunan yang menurun seperti ini menjadi upaya yang tidak mudah bagi para ibu memanen terong asam. Kini harga di pasaran Malaysia sedang turun akibat banyaknya pasokan terong asam di musim panen. Hari ini kami berhasil mengumpulkan 4 keranjang penuh terong asam. Bu, ini jadi sekilonya berapa sih Bu kalau dijual? Sekarang udah murah, udah turun harganya. Sekitar berapa Bu? Sekarang udah 5, 6. 5.000 rupiah Bu, 1 kilo, 5 ringgit. Tiap harinya Bu, ada buah yang bisa dipetik atau bagaimana? Kalau udah matang kayak gini, memang dipetik, dijual ke Sepit sana. Kalau dia belum matang, kita nak dipetik. Artinya dia musiman juga ya Bu ya, nggak setiap saat ada buah. Setelah mengumpulkan hasil panen, kami membawa terong asam ke pengepul di Kampung Sapit yang berjarak hanya sekitar 3 km dari kebun.
Melewati patok batas negara untuk menjual hasil bumi sudah menjadi toleransi tersendiri antara warga Gun Tembawang dengan Kampung Sapit. Di sekitar area patok perbatasan ada sejumlah kendaraan yang ditinggal, sebab hanya dengan berjalan kaki saja kita bisa melintasi patok batas negara. Panen terong asam hari ini menghasilkan 60 kilo lebih yang memiliki harga Rp300 atau setara Rp1 juta. Kami bertemu dengan Ibu Dingah, seorang warga negara Malaysia yang biasa mengumpulkan hasil panen perkebunan dari warga Gun Tembawang. Warga Gun Tembawang dengan Kampung Sapit dikenal turun-temurun masih memiliki hubungan keluarga. Pada tahun 80-an, wilayah Kampung Sapit masih menjadi bagian dari Gun Tembawang yang mulanya hanya ada 9 kakak, namun populasinya kini sudah berkembang pesat. Pergeseran patok negara akibat faktor alam pada tahun itu membuat warga Gun Tembawang yang masuk di wilayah Sapit berpindah ke warga negaraan. Hingga kini, sebagian ladang di Gun Tembawang masih dimiliki dan digarap oleh warga Kampung Sapit. Selain menjual hasil alam, Kampung Sapit juga menjadi destinasi warga Gun Tembawang untuk berbelanja sembako. Jarak yang tidak memadai untuk belanja kebutuhan sehari-hari ke Entikong membuat warga Gun Tembawang terbiasa mengkonsumsi produk Malaysia. Pak Ika udah berapa lama nih berjualan di sini? Oh, ini sudah lebih 10 tahun sudah. Sudah lama ya? Sudah lama. Oke, kalau boleh tahu emang dulunya Bapak orang Surut Tembawang juga ya? Emak saya dari sana, kawin sini. Itu. Macam itu. Oh, nah terus kalau sekarang nih kalau di Sapit berjualannya hanya menerima ringgit aja? Nah, ini RM5 saja, sebab ini rupiah susah sedikit mau tukar. Kucing sana susah sedikit. Banyak warga juga dari Gun Tembawang yang belanja ke sini, Pak? Ramai juga sebab mereka memang dekat dengan sini. Kalau pergi Entikong sana kan dia jauh lagi. Kalau pergi sini dia memang biasalah dekat. Selain kemudahan mengakses bahan pokok di Kampung Sapit, bahan baku bangunan juga terbilang mudah didapat. Hal ini terlihat dari bentuk rumah di Kampung Sapit yang sudah banyak menggunakan batako sebagai tembok mereka. Sangat berbeda dengan bangunan rumah di Gun Tembawang yang rata-rata masih menggunakan anyaman. Sedikit sejarah dari khususnya Desa Surut Tembawang, Dusun Gun Tembawang dengan warga Sapit Malaysia ini memang dulunya warga kita di Sapit ini ada rata-rata warga dari kita, Sapit. Khususnya antara Gun Jemak dengan Gun Tembawang. Ini keluarga kita yang tinggal di sana. Tetapi dengan adanya perbatasan patok batas negara, jadi mereka dimasukkan ke wilayah Malaysia, sementara yang masih Gun Tembawang itu ke kita Indonesia, seperti itu. Jadi di sana juga masih adalah orang kita semua, cuman dah beda status kewarganegaraan, seperti itu. Kalau dulu memang ada upaya mereka untuk lebih ke kita, karena mereka lihat hutan adatnya banyak ke kita. Sementara kalau kita lihat ke wilayah Malaysianya tidak ada hutan mereka, tidak ada lahan yang mereka kelola, tapi lebih ke wilayah kita. Tetapi ini sudah aturan negara, jadi mereka mau tak mau terima dengan adanya batas negara ini.